Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Rian Suratman. Saya staf pengajar di SMKN 1 Cilegon pada kompetensi keahlian elektronika industri. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 Provinsi Banten. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan koneksi antar materi modul yang merupakan tugas dari modul 1.2A8. Koneksi antar materi ini akan saya sampaikan terkait dengan modul 1.1 dan 1.2. Bapak dan Ibu, pada pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 ada beberapa momen paling berharga dan menantang menurut saya. Pertama adalah saat membedah pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saat membedah pemikiran Ki Hajar Dewantoro atau KHD, kita dibuat begitu tercengang, ternyata ada sosok Bapak Pendidikan yang mempunyai pemikiran yang jauh melampaui zamannya. Seorang yang mempunyai pemikiran yang sampai saat ini relevan pemikiran-pemikiran tentang konsep-konsep pendidikannya. Seorang Ki Hajar Dewantara yang memberikan moto Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani, seorang Ki Hajar Dewantara yang meletakkan konsep tentang pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka pemikiran-pemikiran ini membuat kita tercengang. Ternyata ada generasi-generasi terbaik pada bangsa ini yang kemudian hari ini baru kita kaji lebih dalam. Yang kedua, momen paling berharga dan menantang menurut saya adalah saat mengerjakan tugas mandiri. Tugas-tugas ini begitu luar biasa banyak dan lumayan membutuhkan energi yang besar, tetapi bukan berarti menjadi hambatan, melainkan tantangan. Sebab tadi disampaikan di awal, saya mengajar di SMK Negeri 1 Cilegon, di mana kami menggunakan konsep full day school, dan saya kebetulan mengajar produktif, kompetensi keahlian elektronika industri, di mana pembelajaran dimulai pukul 7.30 sampai pukul 16, bahkan mungkin ketika ada anak yang tidak selesai dengan proyeknya, bisa lewat pukul 17 menjelang maghrib, baru bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Praktis, tugas-tugas saya kerjakan di atas waktu maghrib, dalam keadaan fisik yang sudah mulai menurun, dan alhamdulillah jam mengajar saya juga sangat padat, Senin sampai Kamis, jadi setiap hari ada waktu mengajar dari pukul 7.30 sampai pukul 16. Ini adalah tantangan yang luar biasa untuk senantiasa menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban saya sebagai guru, juga sebagai peserta pendidikan guru penggerak, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang melekat pada diri saya pribadi. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2. Pertama, modul 1.1 banyak memberikan konsep dasar pendidikan yang seharusnya, di mana konsep-konsep dasar ini tadi disampaikan bahwasannya ini adalah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana mengelola mendidik murid sesuai dengan umurnya, dipersiapkan untuk masa yang akan datang sesuai dengan zamannya. Kodrat alam dan kodrat zaman menjadi ciri khas, salah satu ciri khas bagi pendidikan atau konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kedua, modul 1.2 memberikan pemahaman dan motivasi tentang bagaimana manusia bisa tergerak, bagaimana manusia bisa bergerak, dan kenapa harus menggerakkan. Mulai dari struktur otak, terutama lapisan-lapisan otak tentang otak reptil, otak mamalia, otak primata, dan otak luhur manusia. Bagaimana otak itu bekerja, ada yang merespon dengan cepat, ada yang merespon dengan lambat, karena tentang kompleksitas yang harus dipecahkan dan harus mengumpulkan seluruh informasi yang dia tahu untuk memecahkan sesuatu. Otak yang merespon dengan cepat adalah otak reptil dan otak mamalia, yang merespon lebih lambat dari itu adalah otak primata dan otak luhur manusia. Keterkaitannya adalah ilmu menjadi ilmu jika diamalkan. Itu menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi konsep-konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan kemudian kita pelajari, itu akan menjadi konsep saja, akan menjadi teori saja kalau kita kemudian tidak mengamalkan dan tidak membawanya di kelas-kelas kita.
Jadi kita tersadarkan bahwasanya ternyata pendidikan itu harus seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Artinya ketika kita sampai pada kesadaran itu, hati kita tergerak. Tetapi tidak cukup tergerak, kita harus bergerak. Memulai konsep pembelajaran itu kita bawa ke kelas. Bapak dan Ibu, ternyata ketika kita bergerak di sekolah kita mengajar sesuai dengan konsep-konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, anak-anak sebetulnya membutuhkan konsep pembelajaran yang kita bawa itu bukan hanya dari diri kita, tapi dari seluruh guru yang mengajar di kelasnya. Maka perubahan akan efektif jika dilakukan oleh semua orang. Mulai hari itu kemudian kita harus bisa menggerakkan orang. Jadi bagaimana kita menggerakkan orang, berbagi dengan orang, kemudian berbagi dengan rekan sejawat, menyampaikan kepada rekan sejawat, bahkan berdiskusi. Mungkin juga ada rekan-rekan sejawat kita yang sudah menerapkan konsep-konsep pendidikan yang menyenangkan dan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, meskipun rekan sejawat kita belum mendapatkan pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep dasar pendidikan nasional yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Karena pembawaannya yang sangat ceria, pembawaannya yang matang dalam pembelajaran, dan pengalamannya yang banyak dalam pembelajaran, dia menjadi guru yang membawa perubahan di dalam kelas. Kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru seperti ini, dengan rekan-rekan sejawat seperti ini. Maka sekali lagi perubahan akan lebih efektif jika dilakukan oleh semua orang. Lebih efektif lagi jika kemudian keterlibatan seluruh sivitas akademika, bahkan manajemen dan pimpinan sekolah. Maka ketika kita belum menjadi seorang pimpinan sekolah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan dan memperbanyak guru-guru yang mau berubah dan mengajar, memfasilitasi murid, menyenangkan, dan mempersiapkan murid untuk menghadapi kodrat zaman, di mana tantangan zaman semakin hari semakin besar, semakin hari semakin membutuhkan kompetensi yang lebih daripada kompetensi sebelumnya, tetapi dengan senantiasa memperhatikan kodrat alam di mana dia tinggal. Maka dari itu, merubah dari diri sendiri menuju kepada keterlibatan lebih banyak orang. Syukur-syukur kalau kemudian di antara kita sebagai guru penggerak ada yang menjadi pimpinan atau manajemen di sekolah tempatnya beraktivitas. Akan lebih mudah lagi untuk kemudian menggerakkan guru-guru supaya bisa menerapkan model-model pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya saat sampai pada momen tersebut adalah, pertama, saya begitu merasa tercengang, bahasa Inggrisnya amazing, ternyata kita mempunyai tokoh pendidikan yang berpikiran jauh melampaui zaman. Pemikirannya senantiasa hidup dan relevan, sampai di sebab semua pemikirannya dimulai dari itikat yang baik, bagaimana membangun bangsa ini supaya merdeka. Itu adalah itikat yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantara, adalah membangun bangsa ini supaya berpikiran merdeka, supaya menjadi negara merdeka. Maka konsep-konsep pemikiran pendidikannya begitu relevan sampai saat ini. Yang kedua, ketika mendapat tugas mandiri yang luar biasa, saya berpikir sanggup apa tidak. Namun, dengan melihat Bapak Ibu guru lain yang hebat, saya mendorong dan memotivasi diri saya untuk bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak saat ini. Bapak dan Ibu, dulu saya berpikir Indonesia tertinggal pendidikannya karena mungkin tidak ada orang yang berpikiran maju tentang pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. Sekarang saya mulai berpikir justru setelah generasi terbaik, kita generasi berikutnya yang tidak mengambil peran terbaik. Maksudnya adalah, dulu saya berpikiran bahwasanya Indonesia ini tertinggal pendidikannya karena tidak pernah ada orang yang kompeten untuk kemudian berpikir dan meletakkan konsep dasar pendidikan. Tetapi ternyata dulu ada orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing, mulai dari pendidikan, keamanan, militer, polisi, kepemimpinan, politik, itu adalah orang-orang terbaik sebagai founding father kita. Nah, masalahnya ternyata setelah mereka tiada, kita sebagai generasi penerusnya adalah orang-orang yang meninggalkan konsep-konsep yang dibuat oleh founding father kita. Maka sebetulnya Indonesia tertinggal bukan karena tidak pernah ada orang-orang kompeten, tetapi orang-orang setelahnya atau generasi setelahnya adalah orang-orang yang meninggalkan konsep-konsep yang sudah diletakkan oleh founding father kita. Yang kedua, dulu ketika saya mengawali ikut pendidikan guru penggerak, itu motivasinya hanya sekedar penasaran.
Jadi beberapa teman mengikuti guru penggerak, dia menceritakan beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Akhirnya saya timbul penasaran yang besar untuk coba ikut daftar guru penggerak. Sekarang saya berpikir bahwa menjadi guru penggerak bukan hanya sekedar pekerjaan sampingan. Menjadi guru penggerak adalah sebuah kebutuhan untuk merubah kelas-kelas kita menjadi kelas-kelas yang menarik, merubah kelas-kelas kita menjadi kelas yang lebih baik, merubah kelas-kelas kita adalah menjadi pabrik untuk mempersiapkan anak-anak yang mampu menjawab tantangan zaman, anak-anak yang senantiasa berpijak kepada kearifan dan budi pekerti yang luhur. Rencana konkret ke depan adalah pertama, saya ingin menjalankan profesi dengan sungguh-sungguh sebagai seorang guru. Tanggung jawab secara moral, tanggung jawab secara sosial, dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Yang kedua, berperan dalam setiap aktivitas memajukan pendidikan murid. Seringkali di sekolah-sekolah itu banyak kegiatan, maka kita harus mengambil peran. Menjadi panitia ad hoc, menjadi apapun, dan dimanapun kita berperan, menjadi orang-orang yang berperan dengan optimal, memberikan kontribusi terbaik apa yang bisa diberikan oleh dirinya menuju pendidikan yang lebih baik. Berikutnya, menunjung nilai integritas. Kenapa kemudian saya jadikan rencana konkret? Karena integritas ini adalah teladan bagi murid di sekolah kita. Disiplin kita menjadi teladan, cara kita menyapa menjadi teladan, cara berempati kita juga menjadi teladan. Murid bisa jadi gagal mendengarkan kita, tapi murid bisa jadi gagal dalam mendengarkan kita, tetapi murid tidak akan pernah gagal dalam mencontoh kita. Sehingga menjunjung nilai integritas ini menjadi sebuah rencana konkret yang harus dimasukkan oleh saya pribadi dalam rencana ke depannya. Terakhir, rencana konkret adalah menjadi provokator kebaikan. Setiap kali ada perubahan yang mampu mengarahkan kepada pendidikan yang lebih baik, maka kita harus berani mengambil peran menjadi seorang provokator dalam kebaikan tersebut. Provokator dalam artian positif, memberikan provokasi untuk melakukan perubahan-perubahan besar di dalam sekolah-sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang melahirkan murid-murid yang mempunyai pribadi yang luhur, berbudi pekerti, namun siap menjalani atau menghadapi tantangan zaman yang dia hadapi di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.